Kayak gimana sih caranya ngatur kerja, kuliah, magang, bahkan sampai KKN? Kayak rasanya kuliah tuh asik, Betul. chill. Susahnya bagi waktu ya pasti susah ya. Halo Sobat Senar, selamat datang di Podcast Senar, tempat dimana kita ngobrol penuh banget banyak makna nih tentang dunia perkuliahan, pekerjaan, dan juga perjuangan anak muda yang berusaha bertahan di era deadline yang gak ada akhirnya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang relatable banget nih, terutama untuk mahasiswa yang tingkat akhir. Kayak gimana sih caranya ngatur kerja, kuliah, magang, bahkan sampai KKN. Aduh, gimana sih supaya kita tuh gak kehilang kewarasan gitu guys. Oke, kali ini aku tuh gak sendirian ya, karena kita bakal ada narasumber yang keren banget yang bakal berbagi pengalaman mereka. Yang pertama ada Kak Ulan. Hai Kak Ulan. Dan juga ada Kak Alisa. Hai. Oke, sebelum kita bahas tips and triknya, aku juga pengen tahu dulu nih, kayak kalau boleh tahu, kalian tuh saat ini bekerja sebagai apa? Dan kapan pertama kali kalian ngerasa susah banget nih ngebagi waktu antara kerja dan kuliah? Kalau misalkan boleh, Kak Ulan, gimana? Kalau aku sih kerjanya sebagai housewife ya, jadi susahnya itu bagi waktu pas kita kerja itu mulai dari pagi nih. Pagi kan kita tuh harus kerja. Nah, itu kan sampai sore, kerja dari jam 9 sampai jam 6. Terus kita harus bagi waktu lagi nih, gimana sih caranya biar bisa ngerjain tugas. Jadi dari pulang kerja itu kita harus bagi-bagi ngerjain tugas, apalagi sekarang lagi dipepet deadline skripsi ya. Jadi kayak harus banget nih ngejar semua itu, jadi biar bisa selesai Tepat secepatnya. waktu ya. Wah, relate banget ya. Kalau misalkan dari Kak Alisa? Kalau aku sendiri sih sales assistant ya di Supermall Karawaci. Aku tuh kerjanya di This is April. Jadi kayak toko baju gitu. Retail. Aku kerja di situ. Kalau susahnya bagi waktu ya pasti susah ya. Karena kan kalau di This is April ini shifting pagi sama malam. Jadi ya bagi waktunya kayak kalau ngampus Kamisnya harus libur. Terus kalau ngerjain tugas itu kayak malam. Kalau lagi masuk pagi, kalau lagi masuk siang ya paginya bisa ngerjain tugas gitu. Oke, jadi ekspektasi dunia kuliah itu kan kayak kita tuh chill gitu kan, tapi realitinya tuh kayak main level yang game itu susah banget gak sih? Tapi aku juga pengen kasih pertanyaan juga nih buat kakak kedua ini, kalau misalkan waktu kemarin magang atau KKN gimana sih? Kalau untuk ekspektasi sih ya dari awal kita kuliah tuh kayak rasanya kuliah tuh asik, Betul. chill, pulang kuliah bisa nongkrong. Tapi pas semakin lama semakin kesini kok makin berat gitu. Ditambah lagi kan kita magang, nah ditambah lagi kuliah sambil kerja, itu berat banget sih menurut aku. Karena sejujurnya ya untungnya aku tuh kerjanya jadi host live dan itu berhubungan banget nih sama prodi kita saat ini. Jadi magangnya juga langsung di tempat kerja saat itu sih, jadi nggak yang terlalu berat banget lah. Harus resign dulu dari tempat kerja, magang di tempat lain, seperti itu sih. Jadi fun banget ya untuk ngejalanin ya. Lah. Oke, kalau untuk Kak Alisa gimana nih experience-nya? Sebenarnya sama sih kayak Wulan ya, relate. Kalau aku kan kemarin sempet KKN juga ya, kita sempet KKN juga 1 bulan, itu full kan KKN. Nah, bagi waktunya sama kerja itu sebenarnya agak sulit, karena kan ada shiftingnya ya, tadi shifting pagi sama shifting siang. Itu kalau misalkan KKN apalagi bidang kepala ya, karena kan ada 27 mahasiswa di situ, jadi kayak bagi waktunya juga susah sih sama mereka-mereka gitu. Terus tempat KKN sama tempat kerja kan agak jauh ya. Sebenarnya kesulitannya itu sih. Nah, bagi waktunya juga harus bisa gitu. Kalau misalkan kayak pas pagi, malamnya KKN. Tapi kalau misalkan lagi masuk siang, paginya siang yang KKN. Oke, sebelum kita tutup acara podcast Senar kali ini, aku mau ada satu pertanyaan juga nih untuk Kak Ulan dan juga Kak Alisa. Orang tuh lupa ya kalau misalkan komunikasi itu termasuk manajemen waktu. Nah, aku juga pengen tanya nih sama Kak Ulan sama Kak Alisa, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap jaga semangat, terus juga tetap produktif dari pagi sampai mungkin dari malam gitu kan. Apalagi dilihat-lihat aktivitas kakak berdua ini padat banget ya. Padat banget sih.
Kalau Kaulan gimana nih? Kalau dari aku sih ya, bagaimana cara kita mengatasinya itu ya harus balance sih antara ketiganya itu. Jadi mulai dari kita kerja, di berkuliah, sampai kalau kita tuh harus refreshing juga loh gitu. Jadi biar nggak mumet-mumet banget nih kepala. Jadi waktu ada kerjaan yang kita kerjain, tugas kita kerjain, tapi di saat kita harus refreshing ya kita harus keluar, jadi biar nggak terlalu pusing ngerjainnya, jadi harus dibawa enjoy sih. Healing gitu ya. Tetap healing intinya. Kalau Kak Lisa? Sebenarnya sama sih, kayak enjoy aja jalaninnya. Yang kalau misalkan lagi pusing banget nih, lagi stres sama kerjaan sama tugas kuliah yang numpuk, paling ya nongkrong sih. Main sama temen-temen itu bisa bikin refreshing juga. Kalau kata Bunda Rahel mah in your face ya. Iya, in your face. Iya. Wah, benar banget. Berarti produktif itu bukan bisa ngelakuin semuanya ya guys. Nah dari awal ya, dari kita membagi tips and trick juga. Kalau misalkan kita boleh tahu nih, kakaknya kuliah di mana sih? Kita tuh kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Tangerang nih. Kebetulan kita juga ngambil kelas Lapemba ya, karyawan. Jadi itu bisa fleksibel juga sih. Jadi kita bisa menyesuaikan nih di mana waktu kuliah, di mana waktu buat kerja. Karena kan kita milih 1 minggu 1 kali pertemuan kayak gitu. Jadi enak banget dan fleksibel banget sih. Nah itu dia obrolan seru bareng Kaulan dan juga Kak Alisa. Semoga dari cerita mereka teman-teman juga bisa dapat insight baru ya, dapat ilmu baru juga, dan tetap waras di tengah padatnya aktivitas, baik itu di kerjaan, terus juga di perkuliahan. Pokoknya tetap semangat. Ingat, kita tuh nggak apa-apa capek, tapi jangan pernah berhenti. Terus berproses, nikmati perjuangannya, karena semua pengalaman ini bakal jadi bekal dan kenangan berharga. Oke, terima kasih Kak Alisa dan juga Kak Wulan sudah dengerin episode podcast Senar kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kewarasan. Bye.